Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam masa pandemi COVID-19 ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk itu kita selalu berdoa agar kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan perlu diketahui bahwa IPA itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, bahkan yang ada dalam diri kita sendiri. Apapun yang ada di sekitar kita, ada tanaman, ada tumbuhan, ya, kemudian mungkin juga bebatuan, kayu-kayu yang sudah lapuk dan sebagainya, merupakan bagian dari objek yang bisa kita amati untuk kita pelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam. Yang bisa kita pelajari, bisa dapat, ya, atau mungkin bisa kita kecap untuk diketahui rasa dan sebagainya. Tetapi objek IPA juga meliputi hal-hal yang tidak kasat mata. Udara termasuk sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi itu merupakan objek IPA yang bisa kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kita akan mencoba mempelajari bagaimana, ya, kita akan mempelajari objek IPA tersebut. Jadi untuk mempelajari IPA ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ada cara yang harus kita lakukan. Ada teknik yang harus kita lakukan agar pembelajaran atau pengamatan yang kita lakukan bisa berlangsung dengan baik. Mempelajari IPA dikenal dengan istilah kerja ilmiah. Kerja ilmiah. Untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini, kita masih tetap menerapkan kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 itu terdapat, bisa disebut adalah pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan pendekatan SAIN 5M, yang meliputi pertama, mengamati, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, menanya, yang keempat, mengasosiasi, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Untuk tahapan yang keempat, mengasosiasi ini adalah sekumpulan dari beberapa langkah. Sebenarnya kita bisa melakukan analisis, kemudian melakukan kesimpulan. Pada kerja ilmiah yang biasa dilaksanakan di IPA seringkali tidak cukup hanya dalam 5 langkah tersebut, tetapi biasanya masih ditambah dengan adanya hipotesis. Hipotesis merupakan perakiraan awal, dugaan awal terhadap sebuah peristiwa, terhadap sebuah sesuatu yang sedang kita amati. Kemudian setelah itu biasanya akan dilakukan kajian ulang atau penelitian ulang sehingga akan didapatkan hasil yang lebih baik. Ketika kita melakukan objek IPA, kita misalkan kita lihat di sini ada tanaman tebu. Ya, ada tanaman tebu. Kita bisa melakukan pengamatan untuk mengumpulkan berbagai
data dalam tebu. Misalnya yang pertama, kita amati bahwa tebu ada beberapa bagian. Ada daun, kemudian di bagian bawah itu memang tidak cukup terlihat, tapi ada batang, dan yang di bawahnya lagi mungkin bisa kita lihat adanya akar. Setidaknya itu adalah beberapa bagian yang bisa kita amati. Nah, pada masing-masing bagian yang pertama, jadi adanya daun, batang, dan akar merupakan data yang kita kumpulkan. Kemudian pada bagian-bagian seperti daun juga bisa kita amati sebagai sebuah data. Adanya tulang daun misalnya. Adanya tulang daun. Kemudian ada tulang-tulang daun yang jajar, begitu juga batangnya seperti apa dan sebagainya, merupakan data-data yang bisa kita kumpulkan. Setelah kita amati, data-datanya kita kumpulkan, kita catat. Setelah kita mengumpulkan data, bisa kita membuat sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan, bahkan banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang bisa kita timbulkan. Misalnya, kalau dalam pandangan biologi, mungkin mengapa daunnya sejajar, masuk kelompok mana tumbuhan ini, butuh makanan apa. Kalau dalam pandangan IPA fisika, jadi IPA itu bisa kita amati bisa kita kelompokkan dalam 3 kelompok. Ada fisika, ada biologi, dan ada kimia. Kalau kita bicara secara kimia apa saja yang ada di dalamnya. Secara fisik bisa kita lihat bagaimana daunnya, kasar atau halus. Mungkin di sini kita lihat bahwa kalau kalian mengamati daun, maka bagian pinggirnya itu mungkin agak tajam, daunnya tipis. Ya. Itu adalah pandangan-pandangan dalam data pengamatan fisika. Sementara misalnya adanya rasa manis, jika tebu itu kita makan, maka itu ada dalam data pandangan kimia. Begitu juga banyak hal lain, apa yang terkandung di dalamnya dan sebagainya. Untuk hidup dia memerlukan apa? Apa manfaatnya bagi manusia? Semua itu adalah bagian dari objek yang bisa kita amati, kita pertanyakan, yang kemudian harus kita jawab melalui berbagai cara metode ilmiah atau kerja ilmiah untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan objek yang lain. Jadi pada prinsipnya, IPA dibagi dalam 2 objek pengamatan. Ada objek hidup, ada objek tak hidup. Objek hidup seperti tadi yang kita contohkan, tebu. Tapi objek tak hidup, misalnya batu. Ini objek tak hidup. Ada beda antara tak hidup dengan mati. Nah, mungkin kita mengenal ada mati. Tapi mati itu artinya diawali dengan kehidupan. Jadi awalnya dia hidup, tetapi karena suatu kondisi tertentu maka dia menjadi mati. Sedangkan untuk yang hidup berarti memang dia tidak pernah hidup dalam pandangan kita. Untuk itu kita harus jeli dalam melakukan pengamatan. Kita harus teliti dalam melakukan pengamatan. Kita harus jujur dalam melakukan pengamatan. Kejujuran dalam kerja ilmiah sangat diperlukan. Karena itu akan bisa menghasilkan hasil analisis yang sangat baik. Karena setelah data-data itu dikumpulkan, apapun datanya bisa kita kumpulkan. Kita deskripsikan dalam kalimat-kalimat tertentu yang pendek. Kemudian kita lakukan analisis. Setelah dianalisis baru dilakukan kesimpulan.
Kita juga harus mengamati benda-benda yang lain yang bisa kita gunakan sebagai pembanding. Itu terkait dengan pengantar IPA. Untuk proses-proses yang lain, kita memerlukan banyak hal dalam kerja ilmiah ini. Kita perlu melakukan uji coba untuk membuktikan apakah hasil yang telah kita peroleh itu benar atau salah. Dan perlu diketahui bahwa kebenaran dalam hal ini adalah bersifat relatif. Kebenaran bukanlah kebenaran yang mutlak, tetapi relatif. Artinya, benar pada saat ini belum tentu benar di masa yang akan datang. Maka yang harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing adalah kita harus meyakini bahwa yang kita yakini benar adalah benar. Tetapi bisa jadi keyakinan orang lain tentang sebuah kebenaran adalah juga kebenaran. Ada beda antara pandangan IPA dengan pandangan keagamaan. Agama, keyakinan, ya, dimulai dari keyakinan hati, kepercayaan. Sementara IPA diawali dengan fakta. Fakta menjadi tolak ukur. Apakah sesuatu itu akan menjadi benar atau salah. Tetapi jika kita bicara tentang agama, maka keyakinanlah yang menjadi penentu. Sebab jika kita memulai dengan fakta, maka kita akan salah dalam menentukan keyakinan kita. Kita akan menjadi tersesat karenanya. Untuk itu, nantinya dalam pembelajaran IPA yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar ini, kita akan melakukan banyak kegiatan. Di rumah masing-masing, di sekitar rumah kita, ada banyak hal yang bisa kita amati. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari objek IPA. Dan itu akan terus kita pelajari dan bagaimana hubungannya dengan yang lain pun akan kita coba pelajari. Untuk itu saya berharap para siswa bisa melakukan kegiatan ini nantinya di rumah dengan sebaik-baiknya. Ikuti setiap petunjuk atau instruksi yang diberikan, sehingga akan dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap keterampilan yang dimiliki oleh para siswa dalam hal ini untuk mempelajari berbagai objek IPA bisa berlangsung dengan baik. Jadi bukan sekedar membaca buku, tetapi kita berharap semua mau mempraktekkan apa yang perlu kita kerjakan. Cukup dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada pagi hari ini. Tentunya rajin membaca buku yang telah diberikan dalam bentuk file PDF. Saya berharap para siswa bisa mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, dibaca buku tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk kemudian ketika kita harus belajar di lapangan, kita harus belajar mempraktekkan dan melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitar kita, maka kita akan dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Membaca adalah kunci untuk kesuksesan kita. Membaca bisa dengan menggunakan mata, telinga, mulut kita, indera kita. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar IPA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.